sore Bapak Ibu, apa kabar? Baik semua dan sehat, sehingga boleh ada, selalu ada dalam setiap ibadah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang perlu kita kerjakan saat ini ialah kita perlu hidup taat kepada Tuhan. Banyak pendeta mengatakan taat kunci berkatnya. Taat itu kunci berkat. Kalau kita mau melihat berkat dan pertolongan dari Tuhan, mari hidup taat dengan Tuhan. Hiduplah selalu di bawah kehendak Tuhan, di bawah apa yang menjadi kehendak dan perintah daripada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Lukas menuliskan Injilnya dengan tujuan agar setiap orang yang percaya, yang membaca Injil-Injilnya, Injil Lukas itu semakin yakin akan kebenaran iman. Lukas 1 ayat 4 menuliskan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi firman Allah yang kita dengar senantiasa disampaikan itu sungguh benar. Tidak ada yang direkayasa yang hanya untuk menyenangkan telinga yang mendengar, tapi memang itu satu firman yang diilhamkan dari Roh Kudus kepada setiap rasul-rasul, dan itu dinyatakan oleh Roh Kudus, dan itu yang disampaikan sehingga menjadi satu firman yang menguatkan, yang meneguhkan setiap iman percaya, orang percaya. Bagian ini menunjukkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga melalui pengalamannya akan dan kuasanya. Kita lihat waktu Yesus memanggil mereka, Yesus enggak memohon-mohon sekali kepada Lewi Yesus memanggil saat itu Lewi, mereka cuma bilang, mari ikut aku. Dan mereka langsung nggak perlu mikir-mikir panjang. Para nelayan-nelayan juga mereka diajak Tuhan, langsung mereka beresin semuanya, perlengkapan nelayan mereka, dan mereka berjalan langsung ke Yesus. Karena apa? Hari-hari mereka lihat pelayanan dan pekerjaan Yesus yang luar biasa, dan itu sangat menakjubkan. Firman Tuhan menuliskan bagaimana mereka melihat pelayanan Yesus itu penuh dengan kuasa, enggak seperti ahli-ahli Taurat melayani. Penuh dengan kuasa, jadi mereka selalu disegarkan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, sehingga waktu Yesus panggil mereka untuk datang, mereka nggak ragu-ragu, mereka tahu ini orang yang benar seperti ini, ajarannya benar, kuasanya ada, nyata, dan jadi. Oleh sebab itu mereka nggak jadi ragu, nggak jadi bimbang, mikir-mikir dulu. Dan saya tanya, Bapak Ibu saya dulu ya boleh atau enggak? Saya izin dulu enggak? Langsung mereka berangkat. Semua rasul ini dipanggil oleh Tuhan untuk ikut melayani bersama dengan Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, dari 3 sampai 8 ya. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 3 mulai sampai 8. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak dari Alkitab masing-masing. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit. Segala sesuatu yang diajarkan kepadanya dapat mengetahui bahwa jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu
Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dalam bacaan di atas kita dapat melihat suatu cerita tentang ketaatan. Judul dari khotbah saya pada sore hari ini saya beri judul Kuasa Yesus di balik ketaatan. Ya, kita melihat satu ketaatan yang luar biasa dari murid-murid Tuhan. Simon Petrus mengatakan tadi bahwa sudah semalam-malaman kami mencari ikan, dan mereka bukan nelayan-nelayan masih muda yang baru-baru saja mereka jadi nelayan. Mereka sudah dewasa semuanya, sudah berkeluarga, dan sudah tahu bagaimana cara menangkap ikan dan waktu hari yang tepat untuk menangkap ikan. Waktu Yesus habis mengajar, tentu murid-murid mendengar semua apa yang diajarkan oleh Yesus kepada orang-orang banyak. Atau pelajaran-pelajaran yang baik, yang penuh kuasa, yang luar biasa yang mereka dengar dari Yesus. Dan Yesus tahu, saya percaya Yesus tahu, Simon ini tidak dapat ikan tadi malam, karena ya perahunya kosong. Kalau dapat ikan pasti banyak itu. Sisa-sisa mereka pasti lagi sedang membersihkan, menyiapkan atau memilah ikan-ikan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu. Maka itu Yesus mengatakan kepada Simon, sekarang kamu tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Simon bilang, Tuhan, semalam-malaman saya udah nggak dapat apa-apa. Tapi ketaatan ini ada pada Petrus sejak dia dengar firman yang Yesus sampaikan. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan melebar jalan lagi, pasti dia capek, pasti dia nggak tidur sepanjang malam. Tentu nelayan nggak ada yang tiduran di kapalnya ya. Mereka selalu bersiaga dan melihat kondisi keadaan angin juga saat itu. Dia mengatakan, udah semalam-malaman Tuhan, capek dia. Dia tentu pingin pulang, pingin istirahat, pingin tidur, Bapak Ibu ya. Sebelum Yesus menyuruh Simon menangkap ikan kembali ke tempat yang dalam, Yesus masuk ke kapal Simon dulu. Kapalnya Simon itu adalah tempat atau rumah keduanya dia. Karena dari situlah dia menghidupkan keluarganya di kapal itu. Dari situlah dia menjaga dengan baik kapal itu. Jangan sampai bocor, jangan sampai rusak. Udah menjadi rumah kedua buat Simon. Dan Yesus naik ke atas itu dan Yesus menyuruh Simon untuk pergi lagi. Sudah itu Yesus memberi kepada Simon supaya tebarkan jala di tempat yang dalam. Yesus tahu Simon tidak mendapat ikan tadi malam, ya, untuk menjalani malam. Simon menikmati berkat besar dari Tuhan. Yesus tahu. Tapi Yesus mengatakan lagi kepada Simon tempat yang dalam. Tentu Simon tahu kalau pagi-pagi itu bukan waktunya orang mencari ikan, mencari ikan. Tapi Yesus katakan, seperti saya katakan, dia taat kepada apa yang Yesus perintahkan kepada Simon. Dia jalan juga untuk mencari ikan. Hasilnya ada. Baca tadi bagaimana jalan mereka hampir koyak sehingga mereka mencari teman mereka dan memanggil-manggil untuk membantu mereka mengambil ikan-ikan itu. Bahkan dikatakan kapal-kapal itu hampir tenggelam karena kepenuhan dengan ikan-ikan yang mereka tangkap. Jangan berharap mujizat tanpa mau membuka hati untuk mendengar dan taat kepada firman Kristus. Kita lakukan dan kita percaya. Kita nggak akan lihat mujizat apapun tanpa kita mau mendengar firman dan mempercayai firman. Bahwa itu firman dari Allah. Bukan rekayasa manusia untuk menyampaikan supaya orang sedang mendengar firman itu, Bapak Ibu. Tapi itu menjadi satu kehendak Allah. Kalau kita mempercayai firman yang dari Allah, maka kita akan mendapatkan berkat. Kita mempercayai firman.
Sehingga dengan kita mempercayai firman, kita melakukan firman. Satu kehidupan yang simpel sekali, dengar dan lakukan, dengar dan lakukan, itu aja. Dan waktu melakukan, kita mendapatkan berkat. Ya, terkadang Tuhan memberikan firman yang di luar pikiran, seperti mengampuni musuh kita. Waduh, itu nggak gampang kan, ya mengampuni. Tapi kita mau taat nggak dengan Tuhan? Kita mesti mengampuni musuh yang bersalah kepada kita, mungkin memberi di saat kekurangan. Wah, aku hitung-hitungan nih, ya opo nanti makannya, wah ini kurang. Tapi memberi di saat kekurangan. Ini perintah dari Tuhan. Kita mau lakukan apa tidak, itu terserah kita. Ini perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, memberi di saat kekurangan. Tetap setia berdoa saat jawaban belum datang. Terus tekun di dalam doa-doa kita. Jadi seperti saya katakan, kadang-kadang karena kita tekun tetap berharap, percaya bahwa Tuhan tolong, doa itu menjadi ucapan syukur. Kita mempunyai iman yang naik di hadapan Tuhan, sehingga kita mempercayai bahwa saya akan mendapat jawaban. Sehingga waktu berdoa bukan lagi permintaan, bukan lagi doa transaksi dengan Tuhan, tapi doa ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih, aku percaya Engkau jawab doaku. Belum dijawab doanya, tapi inilah ketaatan, Bapak Ibu. Ketaatan di mana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus percaya atas setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Untuk keperluan apa doa itu dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu semuanya. Kadang-kala doa itu bisa dijawab ya langsung, kadang-kala doa itu dijawab tunggu dulu, kadang-kala tidak dijawab. Firman Tuhan menulis bahwa doa itu hanya dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, seperti apakah kita doakan kepada Tuhan, dan kita percaya, aku bersyukur, aku percaya Engkau mendengar doaku, Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, aku sembuh Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan kita mempercayainya, akhirnya kita bersyukur atas setiap permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Perahu adalah kehidupan dari seorang nelayan. Yesus naik ke dalam perahu dari Simon. Yesus tahu persis kalau Simon belum mendapatkan ikan semalam-malamnya, ya, mencari ikan. Tapi Yesus suruh Simon berangkat ke tempat yang dalam. Ia seorang nelayan tulen. Simon ini bukan nelayan masih muda yang saya bilang, tapi nelayan yang sudah berumur, ya. Simon tentu capek tubuhnya seperti saya katakan tadi, ya. Tapi Simon hebat. Dia sudah mengenal Yesus dan melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Hati Simon diubahkan. Simon menjadi seorang yang di depan Tuhan dia memperlakukan sikap sebagai seorang yang sah. Tapi karena Engkau yang mengatakan aku akan menabur, aku akan melempar jala kembali, dia percaya bahwa aku mau melakukan karena Engkau yang perintahkan. Bapa di surga mengerti sekali akan hati Simon yang saat itu mau taat kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, tidak lama Tuhan mau bekerja di balik ketaatan kita itu, ya. Simon menjadi seorang yang taat. Walau lelah, Simon mengatakan, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Buat Simon di waktu siang ini nangkep apa? Mau nangkep atau enggak? Karena Yesus yang perintahkan, lakukan saja. Toh tidak salah. Ya saat itu kapal-kapal belum pakai seperti sekarang, ya, perlu minyak, perlu solar, ya. Dulu mereka menggunakan angin, ya. Dengan layar-layar mereka mulai berangkat jalan. Tapi lelahnya itu, capeknya badan ini tentu ada. Tapi dia melakukan ketaatan dalam kondisi yang di atas rata-rata. Orang lelah ya capek, ya istirahat sudah. Tinggal pulang, sampaikan sama istri, nggak dapat apa-apa.
hari ini kosong. Tapi dia mempunyai sikap di atas rata-rata orang-orang yang bekerja. Walaupun lelah dan capek, Simon melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tetap berjalan dan menebarkan jalan itu. Lakukan saja apa yang jadi. Kita lihat saja nanti Simon berangkat dan dia mulai menebarkan jalan, dan mujizat terjadi bukan karena kemampuan kita, melainkan karena ketaatan kita kepada Yesus. Mujizat terjadi bukan karena kemampuan kita. Kita tidak punya kemampuan apapun untuk mujizat terjadi. Tidak ada. No. Tidak ada kekuatan kita, kemampuan kita, keberadaan kita, kekayaan kita, apapun pangkat kita, tidak bisa kita buat mujizat untuk diri sendiri, apalagi buat orang lain. Tapi dikatakan bahwa mujizat bukan karena kemampuan kita, melainkan karena ketaatan kita. Yesus melihat ketaatan kita. Kita mau melakukannya dengan setia, dengan tidak memperhitungkan dengan matematik model apapun juga. Taat melakukan ketaatan kita kepada Yesus. Saat kita hanya melakukan bagian kita, biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya cuma bisa berdoa dan percaya. Lakukan dengan setia. Tuhan melakukan bagiannya dengan setia juga. Tuhan tidak pernah tinggal diam waktu kita mulai melakukan bagian kita. Saya cuma bisa setia kepada-Mu Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan yang lebih di hadapan selain saya hanya bisa setia. Biarpun belum terlihat satu gambaran, pasti jawaban dari doa-doa kita. Lakukan saja dengan setia. Allah melakukan bagian. Allah mengerti. Allah tahu persis apa yang mesti Dia lakukan kepada kita. Ketaatan Yesus di luar ketaatan kepada Yesus di luar pemikiran manusia. Pada umumnya hasilnya jumlah ikan besar di luar perkiraan manusia sampai jalannya bergoyang. Yesus tahu berapa banyak yang Yesus mau berikan, melimpah. Di luar jam kerja menangkap ikan, di luar situasi keadaan seperti apapun, Simon setia. Dan Tuhan melimpahkan berkat sampai 2 kapal hampir tenggelam. Bayangkan bagaimana Yesus sangat disenangkan oleh ketaatan itu, sehingga Dia melepaskan berkat untuk Simon dan teman-temannya semua, dan mereka menikmati keberkatan yang luar biasa. Akibat apa? Ketaatan. Melihat bagaimana ketaatan itu adalah kunci berkat. Simon tidak tahu, belum pernah ikut pelajaran mengenai ketaatan. Dia cuma kenal Yesus sebagai satu pribadi yang sangat baik, yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas, yang melakukan mujizat-mujizat, yang mempunyai pengajaran-pengajaran yang luar biasa, pengajaran-pengajaran yang penuh dengan kuasa. Itu yang dia kenal, itu yang dia percaya, itu yang dia pegang, itu yang membuat dia taat dan patuh kepada perintah Yesus. Simple. Simon Petrus bukan seorang sarjana yang bisa mengkalkulasi, menghitung di otak kalau begitu. Udah, dia cuma dengar. Murid-murid Yesus bukan orang-orang yang hebat, kecuali Lukas bukan ya, seorang tabib yang hebat luar biasa. Dan Lukas menuliskan bagaimana temannya ini, ya, Simon ini, seorang yang sederhana yang tidak mempunyai satu kepintaran yang khusus, yang cuma melihat dan mendengar dan percaya. Simpel ya. Lihat, dengar dan percaya. Lakukan dari situ. Waktu dia mulai lakukan, terjadilah berkat dari Tuhan. Ketaatan juga di luar kemampuan dan kesanggupan kita. Peristiwa perkawinan di Kana dalam Yohanes 2 ayat 1-11 dituliskan, ya, Yohanes 2 ayat 11. Mereka melakukan taat. Apakah mereka ini nggak dituliskan? Mereka ini pengikut Yesus nggak dituliskan. Mereka cuma lakukan apa yang Ibu Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan, sekarang cedok, isi, bagikan.
mules so ya airnya air mentah kan Bapak Ibu ya. Saya apanya WC-nya penuh untuk orang antrian-antrian. Enggak, mereka cuma ciduk, taruh, bagiin. Waktu dimakan, diminum, air tetap nomor 1. Sehingga tamu-tamu mengatakan engkau tetap memberikan, mengidamkan anggur terbaik sampai akhir pernikahan. Coba air biasa, tapi kalau di tangan Yesus itu menjadi anggur nomor 1. Gimana Yesus bisa mengerjakan hal itu? Dia membutuhkan orang-orang taat. Jadi mujizat yang luar biasa. Mana ada saat ini anggur dicedok dari air membasuh kaki. Saat itu terjadi. Saya percaya itu pelayan-pelayan di belakang itu, iya kok iso ya? Aku tak cicipin, wah aku pengen nyobain. Wah enak ya anggurnya. Mereka jadi ribut sendiri karena mereka lihat mujizat yang terjadi luar biasa. Orang-orang nggak ada yang nyengir, orang-orang nggak ada yang protes, tamu-tamu malah mereka minum enak sekali. Banyunya banyu cipukan dari gentong cuci kaki. Mosok iyo, aku sih nyedol loh. Itu jadi berita besar pasti ya. Air dari tempat pencuci kaki diubahkan Tuhan menjadi anggur nomor 1. Mereka menikmati rumah tangga itu menjadi selamat dari keadaan situasi yang genting saat itu. Karena apa? Yesus bisa bekerja dengan orang-orang yang taat. Dengar, nggak perlu paham, nggak perlu minta rumusnya apa ini nanti jadi anggurnya apa rumusnya, enggak. Dengar, lakukan dengan firman Allah. Nggak mungkin kita bisa ngerti ini maksudnya apa ya, ini tujuannya apa. Percaya aja apa yang Alkitab tulis, percaya dan lakukan itu semuanya. Jadi berkat buat kita. Karena kita tahu ini firman punya siapa. Ini firman punya Allah di atas segala Allah, pencipta langit dan bumi. Firman itu akan jadi. Firman itu tidak mungkin gagal. Firman itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada firman itu. Dia melaksanakan dengan luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak perlu harus melihat dulu seperti Simon ya. Kalau aku tidak melihat lubang di tangannya, aku tidak percaya. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku nggak percaya. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Kita wajib, kita harus, nggak ada tawaran lain. Ini udah perintah, percaya. Maka itu orang yang hidupnya tidak memiliki iman itu nggak berkenan kepada Allah. Jangankan mau berdoa meminta, berkenan aja orang itu enggak di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak percaya. Ngeri ya. Mari percaya saja sama Tuhan. Dia mau buat apa? Dia mau firmankan apa? Percaya ini dari Tuhan. Aku harus percaya pada firman ini. Lakukan itu dengan setia ya. Pekerja-pekerja itu melakukan bagian tugasnya dengan baik. Dan Yesus melakukan juga bagiannya, menolong pesta pernikahan. Oh, haleluya. Mari lakukan bagian kita terus sebagai orang-orang percaya, sebagai orang murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan. Lakukan bagian kita percaya dengan bagian itu ya. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ketaatan lebih berharga daripada korban. Ketaatan. Dulu ada seorang raja Israel, Saul. Dia pikir dengan korbannya dia akan berkenan kepada Allah. Allah perintahkan kepada dia waktu dia melawan bangsa Filistin, tumpas semua binatang, tumpas semua orang Filistin, suruh matiin semuanya.
Raja Saul ini masih menahan rajanya dulu, nggak ditumpas. Binatang dipilih yang tanggung-tanggung, dia pikir binatang ini bakal dikorbankan buat Tuhan. Oh, Tuhan pasti senang sekali karena binatang ini tanggung-tanggung, ya, domba, sapi, lembu yang lembu ditahan dia semua untuk dikorbankan. Tuhan marah dengan Saul dan Tuhan mulai mencoret Saul dari hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak tahu. Tuhan suruh tumpas habis, kok masih ditahan-tahan? Siapa yang suruh? Aku tidak berkenan kepada korban Tuhan, tapi aku berkenan kepada dengar-dengaran, kepada ketaatan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Allah lebih senang melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dengan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan di balik perintah. Gak usah lakukan aja perintah. Ya, di Hesekiel 36 ayat 26 menuliskan, di Hesekiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Amin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Mari kita berdoa, minta Tuhan berikan ku hati yang taat.